Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana dayyal fikli arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il akli kulla hijabi min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah rawa muhadaratiha munkasifah. Nahmaduhu jalalal in'am bi ni'matil imani wal islam man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man haza maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulil muktafal arabiyil hasimil mustafa amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad ya dzal jalali wal ikram wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina sahabi rasulillahi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid apa? Al-Kautsar, mobil khusus Ketua DKM Masjid Al-Kautsar yang saya hormati dan yang saya banggakan. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita masih kita diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahim di Masjid Al-Kautsar. Bapak-bapak dan saudara sekalian, dalam kesempatan ini tidak terasa sekarang ini sudah tanggal berapa? Tanggal 2 Sya'ban. Tanggal 2 Sya'ban. Kemarin tanggal 1 Jumat. Sekarang Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti tanggal 3 Sya'ban. Kita ketahui bahwa bulan itu semuanya ada berapa? 12. Ada 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Jadi bulan itu jumlahnya ada 12, termasuk sekarang di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Bapak Ibu teringat gak kepada doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya, itu doa siapa? Doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bareng. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hafal? Insyaallah. Jadi intinya, ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan berkati kami di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Itu intinya. Bapak dan saudara sekalian, kalau bicara tentang masalah tadi doa, pertama supaya diberkati bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan mulia juga. Apa sebab di bulan Rajab? Karena Rasulullah hari apa? Diisrokan dan dimi'rajkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Rasul Isra dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha.
bahkan sampai ke al-mustawa, itu Rajab. Selain diisrokan juga apa yang paling penting, Rasulullah dengan umatnya diwajibkan untuk melaksanakan sholat berapa waktu? Tadinya berapa? Kira-kira kalau 50 waktu bisa nggak, sempat nggak ibadah beraktivitas? Agak apa, hambatan ya. Jangankan 50, 5 waktu saja apa? Kadang-kadang apa? Kadang-kadang ketinggalan kita. Kadang-kadang nggak melaksanakan sholat. Ya. Jadi pantas Allah memberikan ketepatan sholat hanya 5 waktu. Rajab itu. Nah sekarang bulan Rajab sudah selesai. Udah apa? Sudah berlalu, baru kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita diberkati tuh. Amin. Yang kedua sekarang bulan Sya'ban. Apa itu Sya'ban? Sya'ban diambil dari kata yatasa'abu. Artinya bercabang-cabang amal perbuatan. Berlipat, apa namanya? Bercabang-cabang. Ya. Di bulan Sya'ban. Ada keistimewaan ini yang dilupakan oleh orang bulan Sya'ban ini. Yang pertama, insya Allah amalan kita diangkat ke langit, berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal kita diterima, amin. Apalagi ini di sini semuanya tidak ada pemuda, yang ada apa? Remako, remaja kolot. Saya juga sudah, kalau di kantor udah pensiun. Jadi remaja kolot. Ya, bapak-bapak. Jadi amal perbuatan kita insya Allah diterima di bulan Sya'ban. Amin. Yang kedua, tahwilul kiblat. Beralihnya kiblat, itu pun di bulan Sya'ban. Ketika itu Rasulullah dengan jamaahnya, dengan umatnya, pada saat itu melaksanakan sholat madhab kemana? Ke Masjid Aqsa, masjid dia ada di Yerusalem. Dengan firman Allah, "Fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Fa ainama tuwallu wujuhakum." Di mana saja kamu menghadap kepada Masjid Haram. Ya nih, ada di Masjid Haram ada apa? Ada Ka'bah. Bukan Ka'bah P3. Ya. Memang benar gambar Ka'bah, tapi kita harus menghadap ke Masjidil Haram. Yang ketiga itu Bapak dan Saudara sekalian adalah dimulainya Allah dan malaikat membacakan sholawat. Jadi mulai kita membacakan sholawat ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi wajar bagi kita berarti untuk melaksanakan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atau Allahumma sholli ala Muhammad, nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat, barang siapa yang melaksanakan sholawat 100 kali di satu hari, setiap hari, insya Allah orang tersebut akan diampuni dosanya. Amin. Osok untuk sholawat. Baru seli osok. Ada. Allahumma sholli. Sholawat. Yang ketiga, Bapak dan Saudara sekalian, yang selanjutnya kelebihan di bulan Sya'ban ini, Bapak dan Saudara sekalian, adalah ada istilah yang namanya apa? Di tengah-tengah. Nisfu Sya'ban, ya.
nisfu setengah Sya'ban, bulan Sya'ban berarti malam ke-15-an. Masyarakat kita biasanya suka melaksanakan apa namanya, kegiatan-kegiatan hal-hal yang baik seperti bacaan apa, Al-Quran, nisfu Sya'ban. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, setelah Sya'ban apa lagi? Ramadan. Kalau Ramadan itu wabaligna Ramadan. Kalau tadi berkah di bulan, mudah-mudahan kita berkah di bulan Rajab, mudah-mudahan kita berkah di bulan Sya'ban. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatun fil khair, tambah-tambah kebaikan. Berkah. Satu letter dipasang, biasanya itu satu letter untuk berapa orang? Kadang-kadang alhamdulillah bisa apa? Bisa lebih. Itu namanya berkah. Makanya Bapak dan Saudara sekalian, kalau sedekah sekian itu insya Allah ada berkah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti. Gak ada orang yang sedekah apa? Miskin. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu nafkahkan insya Allah Allah akan ganti. Hanya saja kita belum terasa, belum yakin, belum terasa kapan diijabah oleh Allah. Kadang-kadang kan Allah memberikan langsung kita diberikan jangka waktu dan lain sebagainya ya. Kalau berkah itu, kalau akhirnya wabaligna Ramadan, mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa kita ini mudah-mudahan ada umur sampai ke bulan Ramadan. Sebab terus terang Bapak dan Saudara sekalian, yang namanya umur nggak tahu kita. Sekarang kita datang di Masjid Al-Kautsar, siapa tahu pulang apa? Meninggal. Kira-kira siap? Meninggal siap? Harus siap. Harus siap. Kalau Pak Rusli begitu, siap jadi juara 1 lomba desa. Wah. Ya. Jadi Bapak-bapak dan Saudara sekalian, mudah-mudahan kita panjang umur dalam hal kebaikan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Sebagus-bagus manusia panjang umur, kelakuannya juga bagus. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sejelek-jelek manusia panjang umur tapi kelakuannya bejat. Mudah-mudahan ini kita bagus semuanya. Amin. Ngapain lagi kita udah tua begini? Betul nggak? Tinggal mendekatkan diri, harus rajin ke mana? Ke masjid. Harus rajin ke masjid, rajin ibadah, pengajian. Kalau dulu waktu kita anak muda, wah mana-mana. Ini di sini seakan-akan di sini nggak ada anak muda ini. Betul? Alhamdulillah, pada kemana ini anak muda ya? Padahal ada kan banyak anak muda ya. Ini rata-rata semuanya, ya Allah benar. Itu di mana-mana ya. Ini tanggung jawab kita memang. Ya. Bagaimana menggerakkan pemuda? Coba alangkah bagusnya ini para pemuda-pemudi kumpul. Mantap itu. Ya. Iya mah geus karolot. Termasuk kita ya, kolot kabeh geus. Wabaligna, mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan apa? Syahrullah. Bulan apa? Bulan Allah. Kalau Rajab tadi Syahrullah, sebab Allah menjalankan Nabi Muhammad Isra. Kalau bulan Sya'ban adalah Syahri, bulanku. Apa sebab tadi? Kalau berperbuatan yang baik insya Allah akan dijabah. Kemudian kalau Ramadan adalah Syahru mati. Jadi bulan umatku untuk beribadah lagi, memantapkan. Itu baligna. Sedangkan Bapak dan Saudara sekalian, umur kita ini maksimalnya apa? Biasanya berapa tahun? Nabi Muhammad meninggal berapa tahun? 63. Di sini ada yang 63. Kalau ada yang 63 berarti siap-siap. Kalau lebih beri bonus, tapi hati-hati juga, siap-siap kita ya. Memang kita harus siap-siap.
Jadi orang yang pintar, orang yang cerdas disebut orang yang pintar itu adalah orang yang apa? Ingat selalu mati. Orang yang ingat zikrul maut, itulah orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang selalu ingat kepada mati. Sohi samir wala tazal dzakirul maut fanisyanuhu dhalalu mubin. Jadi siap-siaplah kita menghadap maut, kematian, sebab kalau kita lupa, dhalalu mubin, sesat yang ada. Jadi kalau kita lupa kepada mati, itu termasuk orang yang sesat. Harus kita ingat. Dan wasti'dadan lima ba'dahu, kita harus siap-siap melakukan perbuatan-perbuatan amal untuk menghadap kematian. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan saudara sekalian, sekali lagi coba, ya Allah, mudah-mudahan berkat di bulan Rajab, mudah-mudahan diberi keberkahan di bulan Syaban, dan mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga apa? Diwajibkan umat muslim muslimat untuk melaksanakan ibadah saum. Kalau bahasa Pak RY Rahmat Yasin, saum. Kalau bahasa orang, ayat saum, ayat puasa. Betul nggak? Yang intinya pokoknya puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah al-imsak anil mubtirat. Jadi menahan dari hal-hal yang membatalkan. Min aklin au syurbin, dari makan atau minum, au wairiha atau lainnya, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Insyaallah Ramadan akan jatuh tanggal 2 April. Kalau menurut kalender Kementerian Agama. Yaitu tanggal 2 T, poe Sabtu. Tanggal 2 itu Ramadan. Tapi yang jelas kita nanti menunggu pengumuman pemerintah. Sekarang pemerintah lagi di apa? Terutama Menteri Agama. Tadi di sini tarhim jam berapa? Seperempat atau sebelumnya ya? Jadi ini bapak-bapak dan saudara sekalian, mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa. Apalagi Al-Quran turun di bulan Ramadan, apalagi Lailatul Qadar, banyak istimewa. Nah, sekarang bapak-bapak dan saudara sekalian, dalam menghadapi itu semua ada 4 macam sumber yang mudah-mudahan kita lakukan ini di bulan-bulan Rajab, Sya'ban, puasa dan seterusnya. Jadi kalau kata hadis Nabi, al-ummahatu arba'un, sumber itu ada 4, pokok-pokok segala sesuatu ada 4. Apa? Yang pertama adalah ummul adwiyah. Ummul adwiyah itu adalah apa? Sumber obat. Nih, bapak-bapak kalau ingin tahu sumber obat apa? Ini hadis Nabi. Sumber obat. 1, sumber obat. Ummul adab. Kedua, sumber akhlak. Wa ummul ibadah, yang ketiga sumber ibadah. Dan yang keempat ummul amani, sumber cita-cita. Jadi ada 4 sumber yang mudah-mudahan kita lakukan. Amin. Ummul adwiyah, kembali kepada yang pertama, sumber obat. Jadi segala penyakit pasti ada apanya? Ada obatnya. Ya, betul nggak? Disebutnya kullu da'in dawa'u. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apa itu sumber obat? Ternyata Bapak dan Saudara sekalian, ummul adwiyah itu adalah qillatul akli. Apa itu qillatul? Qillah itu sedikit. Al akli
makan. Jadi sumber obat itu yang paling dominan adalah apa? Mengurangi makanan, mengurangi makan. Coba Bapak dan saudara sekalian, apalagi umur-umur seperti kita ini makan harus di apa? Harus diatur, betul nggak? Harus dijaga. Jangan sampai itu dimakan, makan kopi, makan apa lagi? Duren, habis duren apa lagi? Buras. Segala macam dimakan. Yang terjadi apa? Drop. Pantas Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali, kata Imam Asy-Syafi'i, jadi orang yang banyak makan itu mengakibatkan satu, tambah timbangan. Betul? Thiqlul badan, as-saqlul badni. Jadi akan berat badan. Anu tadina urang 40 jadi 50. Kira-kira Pak Rusli apa tambah timbangan berkurang? Alhamdulillah. Kalau Pak Rusli mau dari dulu begini dia. Jadi kata Imam Syafi'i begitu. Jadi orang yang banyak makan itu akan mengakibatkan apa? Thiqlul badni. Jadi tambah badan. Kemudian di samping itu juga apa? Malas ibadah. Coba kalau terlalu makan banyak, nuaya naon. Nah, itu akan mengakibatkan tidur. Ya. Akan sare wae terus gedeng sare. Makanya kita harus diatur makanan, ya. Apalagi bapak-bapak ada yang ada pantangan kita. Ada yang pantangan atau ada yang enggak? Ada yang pantangan, ada yang enggak. Tapi kebanyakan ada pantangan. Kalau sudah ketahuan ke dokter, kata dokter, nih bapak nih harus berhenti merokok. Ini ada yang merokok enggak nih? Ya Allah, mudah-mudahan anu ngarokok eureun. Amin. Ya. Di dia mau ya. Oh di dia di masjid itu, ya. Bahkan disebut orang baik manakala dia menyedikitkan makan. Hillatul akli min mahasinil akhlaqir rajuli. Sedikit makan itu merupakan kebaikan bagi seseorang yang punya akhlak. Disebut akhlaknya bagus. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak makan, akibatnya itu. Segala sesuatu makan, kemudian adanya di mana? Di perut. Jadi sekali lagi, ujung segala sesuatu, sumber obat itu adalah sedikit makan. Jadi kalau Bapak ingin selamat dari virus apa? COVID-19 dan apalagi sekarang. Kata UAS apa? Ibunya Omikron. Itu harus sedikit makan. Insya Allah. Jangan sampai dimakan, ini durian dimakan, sambal dimakan. Masih kena bareki durian ya? Beli dah ya. Tuh jambu naon itu? Jambu kristal ya. Bagus itu. Jadi makan makanan itulah. Itu yang pertama. Jadi ternyata obat itu adalah hilatul akli. Sedikit makan, harus diatur makan. Apalagi kita nih. Pak terus terang, bapak saya alhamdulillah masih ada sekarang, umur 98. Kalau ibu masih ada juga, hampir 80-an. Ya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, betul, amin. Jadi di kampung Cibuntu, saya kampung Cibuntu asli, Cibuntu Ciampea. Sesepuh sekarang orang tua saya paling tua sekarang. Nah itu ternyata memang katanya bapak pernah ke saya juga, jangan terlalu banyak makan. Memang patut memang. Hilatul akli, masalah. Ya, pomo sapantar orang kieu mah kudu sedikit makan, dibatasi. Tuh. Memang kalau makan terus terang, kalau makan kita nyiuk nasi,
itu harus kita kira-kira harus habis. Sebab makan harus dihabiskan. Makanya jangan sampai nasi gede sepiring kemudian tambah itu jadi muncung. Muncung piring mencu piring muncung. Akhirnya naon aya teu berkah teu habis. Padahal kalau makan itu memang katanya memang harus dihabiskan supaya itu mendapat berkah. Kan berkah itu ada di makanan, ada di tempat, betul nggak? Ada di Masjid Haram, barokna haulahu linuriyahu min ayatina, berkah. Kemudian pernikahan juga apa? Waktu pernikahan Allahumma barik wa barik lana. Ya. Jadi Allah berkati seperti ditemukan antara Hawa dan Adam dan Hawa, berkah. Itu berkah nikah. Kira-kira bapak-bapak ada yang mau nikah di sini? Ada? Pak Haji, ada yang mau nikah? Nikah apa namanya? Ngomong 1, 2, padahal kita niat rencana 2, 3, tapi kemampuan terbatas. Ya, itu yang pertama tuh. Ya, jadi kita harus mengurangi makanan, minuman, termasuk minum. Kan di dalam ayat Al-Quran, kulu washrobu, makan, minum. Jadi makan itu harus dibarengi dengan apa? Minum. Kulu washrobu. Tapi ada teman saya, kalau makan itu katanya jangan sampai langsung air. Sampai dia 15 menit baru minum air. Ada teman itu. Kata saya kan ada, wa kulu washrobu. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Wawunya di situ ada waw macam-macam. Ada waw sabik, lahik. Fa'tib biwawin sabikan aw lahik. Jadi makan minum. Dan makan minum kalau dibanyakan orang itu kita apa yang ada di sini, jangan sampai ngerongkong. Ya, kita makan rongkong sini, rongkong. Apa Jamal? Rongkong sana. Masya Allah ya. Terus kalau mau makan lagi dengan tangan apa? Kanan. Kul wasrob biyamini, makan minum dengan tangan kanan. Jadi diupayakan, diusahakan. Ketika saya menjabat di Depok dengan Pak Nur Mahmudi, pakai baliho, makan dan minum dengan tangan kanan. Begitu. Jadi begini. Pakai, kecuali kalau punya tangan tidak, gitu, ya. Jadi makan minum diatur di dalam aturan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bapak-bapak sekalian, di samping umul adwiyah adalah tadi umul adab, sumber akhlak, sumber tata krama. Apa itu? Ternyata adalah qillatul kalam. Jadi sumber akhlak juga adalah qillatul kalam. Sedikit ngomong yang tentunya jangan sampai ngomong yang tidak bermanfaat. Apalagi sekarang kalau salah sedikit aja dilaporkan sekarang ini, betul nggak? Sedikit-sedikit dilaporkan sekarang gara-gara Pak Menteri Agama menyamakan, katanya menganalogkan azan di sana sini ada bagaimana kalau satu tempat di sini seperti di sini nih ganggung terganggu nggak? Ya, nah ini bapak-bapak dilaporkan, makanya harus hati-hati ngomong, betul nggak? Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang muslim itu insya Allah akan selamat manakala memelihara lidah dan tangan. Milisanihi wa yadihi. Jadi harus memelihara lidah dan tangan. Ngomong jangan asal ngomong, apalagi menyakitkan orang, apalagi menghina orang.
Ini kalau habis ini berarti habis selesai. Ya. Dikit lagi. Ya. Jadi insya Allah selamat manakala kita harus memelihara lidah dan tangan. Jangan sembarangan. Kalau di dalam ayat Al-Quran ucapan itu ada 6. Kaulan sakila, kaulan sadida, kaulan karima, kaulan layyina, betul? Kaulan ma'rufa, kaulan maisuro, kaulan hormat. Jadi kaulan-kaulan itu dalam ayat Al-Quran. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Jadi hati-hati, apalagi publik-publiknya. Harus hati-hati memberikan statement kepada orang, kepada masyarakat. Itu yang kedua, betul nggak? Umul tadi apa? Umul adab. Apa obat? Apa itunya? Sumber itunya? Kilatul akli, kilatul kalam. Jadi harus sedikit bicara. Maka wal yaumil akhir, auliyasmu apa tuh? Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Maka yu'minu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita falyakul khairan au liyasmut, berkata baik au liyasmut, atau diam. Bagus itu ya, akhlak itu. Kemudian umul adab, umul apa? Umul adab, umul ibadah. Apa itu umul ibadah? Sumber ibadah. Sumber ibadah adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Atau menyedikit, kalau di dalam kita memang menyedikitkan, tapi lebih baik tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Jadi sumber segala sesuatu dalam ibadah itu adalah tarkul ma'asi, maksiat. Mudah-mudahan dosa kita yang sudah kita lakukan diampuni oleh Allah. Amin. Terus terang kita banyak dosa. Ya Pak Rusli ya? Apa ya? Banyak dosa. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Ketika menghadap, apalagi tadi oleh imam disebutkan, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Mana imam tadi? Ya Pak ya? Ya Allah, berilah kami ini husnal khotimah. Apa? Baik dalam akhir. Husnal khotimah. Kemudian wa na'udzubika min su'il khotimah. Jangan sampai kita jelek akhir. Makanya cukup Pak, kalau misalnya ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga almarhum atau almarhumah husnul khotimah gitu. Mudah-mudahan kita husnul khotimah semuanya. Pak Roni ya, banyak kita kesalahan ya di kantor. Ada yang inilah, mudah-mudahan diampuni dosa kita ya. Tarkul, setiap manusia pasti ada dosa ya. Dosa itu akan diampuni manakala kita tobat. Tobatnya itu tobat apa? Tobat nasuha, tobat yang benar. Jangan tobat seperti apa katanya? Tobat sambel. Sekarang tobat, besok ngerjain lagi. Tobat lagi, ngerjain lagi. Itu namanya istihza, ngaledek itu. Karena ngaledek. Jadi kalau memang tobat, udah an-nadmu ala an-nadmu alaya udah. Kita merasa menyesal, tidak akan mengulangi kembali. Hebat itu. Tapi kita rata-rata kita apa? Berbuat dosa lagi. Ya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian apa lagi? Umul amani, sumber cita-cita. Pak, Bu, kadang-kadang kan kita, rencana kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rencana kita berhasil. Tapi kadang-kadang apa? Tidak berhasil. Belum berhasil. Nah, sumber cita-cita itu apa? Tidak lain dan tidak bukan kata Nabi, as-sabru, sabar. Jadi kalau kita ingin cita-cita itu ya harus dibarengi dengan sifat sabar.
Apa itu sabar? Al-habsu anil jaz'i, menahan anil jaz'i, dari hal-hal yang kira-kira stres begitu. Jadi menahan dari stres, dari bunga pangeh kalau bahasa Sunda ya. Harus ditahan, al-habsu, sabar. Nah sabar ini bapak-bapak dan saudara sekalian, ada sabar dalam taat, kita sabar nih dalam taat. Orang lain barangkali nggak beribadah seperti kita, sabar gitu, nggak usah ikut-ikutan, maksudnya begitu. Sabar dalam musibah, setiap manusia pasti kena musibah. Sekarang musibah lagi banyak ini, musibah gempa, musibah apa lagi, musibah penyakit, musibah minyak goreng, betul, minyak goreng langka sekarang ini. Misal musibah istri kita meninggal, udah mikirin kapan kita nikah, begitu ya. Ya, sabar taat, sabar musibah, sabar apa lagi, maksiat ya, sabar dalam maksiat. Orang lain maksiat, kita nggak usah ikut-ikutan, sabar. Memang masalah cita-cita ada langsung kita berhasil, ada juga belum berhasil. Mudah-mudahan dengan jalan sabar itu cita-cita akan berhasil. Itu barangkali Bapak dan Saudara sekalian, jam 6 ya, harus ya. Udah beres. Ini dia apa? Pak, Ummul Adwiyah, Ummul Adab, Ummul Ibadah, Ummul Amani. Cukup. Kalau amani tadi sabar ya. Kalau adab berarti harus sedikit bicara. Kalau ibadah berarti tarkul dzunub, meninggalkan dosa. Itu barangkali Bapak dan Saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan. Amin. Demikian, yuk kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Bareng-bareng, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.